Keluarga Maslahat NU menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan dua agenda sebetulnya. Yang pertama, konsolidasi khidmah Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah. Jadi dikonsolidasikan untuk langsung melayani keluarga-keluarga Indonesia. Dan juga melakukan upaya untuk konsolidasi organisasi di lingkungan internal NU melalui kegiatan-kegiatan atau program-program dari keluarga Maslahat NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Pratikno. Kami dipesan katanya tidak boleh menyebutkan embel-embelnya. Pak Pratikno saja, matur nuwun rawuhipun di di Selake dari Pontianak baru tadi pagi langsung menuju ke ruangan ini. Matur nuwun sangat, terima kasih sekali Pak Pratik, Pak Menko. Kemudian yang saya hormati Bapak, ini saya sebut ya, Bapak Dr. Haji Wihaji, MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia sekaligus Kepala BKKBN. Terima kasih Pak, nanti kita akan melakukan signing untuk Memorandum of Understanding. Ibu Hajah Arifatul Khairi Fauzi, biasanya saya panggil Mbak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama tapi sekarang bertugas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih kehadirannya dan dukungannya. Ibu Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia yang juga sedang kita siapkan ya Bu untuk Memorandum of Understanding. NU adalah mitra utama dari pemerintah Republik Indonesia Gus Yahya, jadi MOU-nya banyak sekali. Dan tentu saja Bapak Komjen, Pak Jenderal setengah NU, maksudnya Jenderal yang NU banget, Bapak Komjen Pol Ahmad Dhofiri, Bapak Wakapolri, Wakil Ketua Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Wakapolri. Dan kita punya undangan khusus Ibu Gita Kamat, Wakil Dubes Australia untuk Indonesia. Dari lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentu saja Mustasyar PBNU Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Dari nama tentu saja sudah Bapak Ibu sudah tahu kalau saya putrinya beliau. Tapi ada Wahid yang bukan putra atau putrinya beliau sih. Jadi jangan sampai salah ya. Kiai Haji Hussein Muhammad, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan tentu saja pemimpin yang visioner yang membuat kita semua berada di sini, Gus Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Mohon izin ini double agent, Bapak Sekjen. Tadi saya tanya mau disebutnya di urutan menteri atau di urutan PBNU begitu. Sekjen, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Saifullah Yusuf yang sekaligus juga adalah Menteri Sosial. Bapak Bendahara Umum, Bapak Gutvan Arif, Pak Muhammad Nuh, Ketua SC untuk penyelenggaraan Harlah Nahdlatul Ulama tahun 2025 ini, Bapak Kepala Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat NU, Bapak Yakut Khalil Qomas, dan para pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sudah hadir di sini, para anggota Satgas Nasional dan daerah, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wabil khusus ada Punyai Jazil, Nur Muhammad Iskandar yang sudah rawuh, kemudian para eselon 1 dari berbagai kementerian lembaga. Terima kasih sekali atas kehadirannya.
Bapak Ibu sekalian, saya izin melaporkan Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini adalah bagian dari rangkaian peringatan Harlah NU ke-102 Hijriah atau 99 Masehi yang berlangsung mulai dari tanggal 16 Januari 2025 sampai nanti puncaknya diakhiri pada tanggal 7 insya Allah ya Pak Nuh ya. Tanggal 7 Februari 2025 ini yang rangkaian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentu saja di seluruh penjuru tanah air Jam'iyah dan Jamaah NU juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peringatan Harlah ini. Keluarga Maslahat NU menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf. Dengan dua agenda sebetulnya. Yang pertama, konsolidasi khidmah Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah. Jadi dikonsolidasikan untuk langsung melayani keluarga-keluarga Indonesia dan juga melakukan upaya untuk konsolidasi organisasi di lingkungan internal NU melalui kegiatan-kegiatan atau program-program dari keluarga Maslahat NU. Kongres ini dilengkapi dengan Festival Keluarga Indonesia, Gus, Pak Menteri, Pak Menko. Jadi kalau yang hari ini kita buka adalah Kongres Keluarga Maslahat NU, ini yang serius-seriusnya kita bicara grand strategi, kita bicara kebijakan pemerintah dan bagaimana memadukan itu. Mungkin nanti bagi sebagian peserta juga sampai tidur-tidur saking seriusnya begitu ya, karena pembicaraannya serius begitu, tapi menentukan nasib orang banyak begitu, sebangsa dan setanah air. Sementara nanti untuk Festival Keluarga Indonesia kita lakukan di area publik, di sebuah pusat pertemuan masyarakat Indonesia yaitu Mall Kota Kasablanka. Saya aturi Bapak Ibu untuk nanti hadir di sana juga, kita mulai besok sore dan itu lebih menyasar kepada warga masyarakat secara langsung sebagai bentuk khidmah Nahdlatul Ulama kepada warga dan bangsa Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih kurang 300 peserta, Gus Ketum, dari berbagai elemen, baik dari Syuriah dan Tanfidiyah PBNU, Satgas GKMNU seluruh Jawa, tingkat kabupaten kota kami hadirkan, Gus. Lalu kemudian semua PWNU dari seluruh Indonesia juga kita hadirkan, lembaga dan banom PBNU, dan ada kira-kira 80 mitra dari kementerian, lembaga, dan juga organisasi masyarakat sipil yang akan menjadi peserta penuh sampai besok pagi. Ini penting karena kami tidak ingin bekerja sendirian. NU tidak mungkin mengurusi keluarga Indonesia sendirian. Dan kami ingin bertransformasi, kalau istilah kerennya itu dari silos work menjadi awareness based collective action. Jadi kita ingin bergerak bersama. Saya sering kalau sedang ditugasi oleh ketum mendampingi kementerian lembaga menyusun program-program, NU itu sering diminta untuk menjadi apa ya, kayak semacam muara bagi berbagai program pemerintah. Nah ini kongres ini juga insya Allah nanti akan membahas hal-hal seperti itu. Kita akan mendalami berbagai isu penting dalam setiap dimensi program dan yang nanti akan kita bicara adalah para pemimpin dari kementerian, lembaga dan juga organisasi masyarakat sipil dan tentu saja dari NU. Selain itu juga ada sesi konsolidasi implementasi GKMNU, Gus Ketum dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko, karena selama 2 tahun pelaksanaan GKMNU kami ini sudah berhasil untuk menjangkau 1.500.000 keluarga. Ini karena kekuatan NU, begitu, lebih dari 5.000 calon pengantin. Pak Menteri Agama, biasanya kita bermitra untuk bimbingan perkawinan calon pengantin. Dari Kementerian Kesehatan 30.000 bayi dan bayi di bawah usia 2 tahun yang sudah terjangkau oleh program-program kami, 30.000 remaja, hampir 300 sekolah dan madrasah yang terlibat dengan ribuan guru, tenaga
tenaga pendidikan dan lain-lain, dan tentu saja mitra-mitra di akar rumput dari pemerintah desa, Posyandu, Pemda, organisasi masyarakat sipil. Ini ada ribuan yang sudah terjangkau dan bekerja bersama-sama melalui Gerakan Keluarga Maslahat NU. Karena itu penting bagi NU untuk terus melakukan penajaman pemahaman atas isu-isu terkini. Tadi disebutkan oleh MC, kekerasan dalam keluarga. Sekarang ada persoalan transformasi digital, digitalisasi kehidupan kita yang itu dampaknya juga pada keluarga, kemiskinan yang belum selesai dan lain-lain. Itu semua kita perlu melakukan penajaman pemahaman dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien bersama dengan mitra-mitra dari seluruh dunia. Saya ingin berterima kasih seluruh dunia. Iya, kan ada Bu Gita, jadi seluruh dunia. Terima kasih kepada seluruh mitra yang mendukung kongres ini dan juga Festival Keluarga Indonesia. Dan saya ingin mengakhiri laporan saya dengan menyampaikan harapan kami kepada Gus Ketum. Gus Ketum, kami tahu ini memang berkembang dengan cepat karena visi Gus Ketum. Dan kita terus terang saja, jalannya kencang sekali begitu. Nah, moga-moga GKMNU diizinkan berproses dulu, Gus, gitu. Karena visi Gus Ketum yang besar betul sekali menakjubkan dan kita semua bersemangat, tapi kami juga sulit ambekan. Begitu. Jadi moga-moga nanti harapan kami adalah Gus Ketum cukup bersabar dengan proses yang terjadi. Begitu. Karena memang saya pernah mendengar seorang uskup dari Kolombo menyatakan bahwa the reward of a good work is more work. Karena GKMNU 2 tahun sudah memberikan capaian yang seperti itu, jangan-jangan nanti dikasih tambahan pekerjaan lagi yang lebih banyak begitu. Gus, kami enggak sekeren itu kok, masih tinggratul para satgas gitu. Jadi moga-moga Ketum diberikan kesabaran untuk membersamai kita terus-menerus dan juga berproses, memberikan kita juga kesempatan untuk berproses, diberi kesabaran untuk memimpin kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini bisa menjadi ruang kita untuk menyusun langkah bersama menata keluarga Indonesia menjadi keluarga yang maslahah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.